Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Perkenalkan, nama kakak Silviani. Kakak mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini kakak akan memberikan pendidikan kesehatan tentang manajemen hygiene saat menstruasi. Sebelumnya ini dengan adik siapa ya? Farah, Kak. Dan adik siapa ya? Lafi. Ini adik-adik bisa lihat dulu untuk kertasnya. Adik-adik sudah pada tahu belum apa itu personal hygiene, apa itu menstruasi? Kalau menstruasi pasti udah tahu semua ya, soalnya udah ngerasain. Udah pada tahu belum kalau personal hygiene? Belum, Kak. Oh, jadi personal hygiene itu usaha dari setiap manusia yang wajib dilakukan dalam kesehariannya guna terpeliharanya kebersihan serta kesehatan diri. Jadi personal hygiene itu bagaimana sih cara kita untuk membersihkan diri kita saat menstruasi, kayak gitu ya. Kalau menstruasi udah pada tahu? Udah. Oh ya, kalau menstruasi itu jadi kayak proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh manusia. Jadi setiap wanita itu pasti akan mengalami yang namanya menstruasi, apalagi di saat-saat remaja kayak gini pasti akan mengalami. Terus sudah pada tahu belum tujuan dari manajemen hygiene itu? Belum, Kak. Jadi tujuan dari manajemen hygiene saat menstruasi itu yang pertama memelihara kebersihan diri. Yang kedua, memperbaiki personal hygiene yang kurang, meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kalau kita sudah menerapkan manajemen hygiene dengan tepat, pasti derajat kesehatan kita juga pasti akan meningkat, kayak gitu. Terus mencegah penyakit. Kalau kita sudah menerapkan manajemen hygiene dengan tepat, pasti penyakit akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Bisa dilihat yang selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Adik-adik sudah pada tahu belum siklus menstruasi itu ada berapa? Belum, Kak. Jadi siklus menstruasi itu ada 4. Yang pertama bisa dilihat fase menstruasi. Fase menstruasi itu fase pertama di dalam fase menstruasi. Yang kedua fase folikular. Yang ketiga fase ovulasi. Fase ovulasi itu vagina akan mengeluarkan lendir cervix. Kayak waktu kita menstruasi itu kan kayak ada yang putih-putih, kayak jeli-jeli yang kayak bening-bening itu ya, yang kayak gitu. Terus ya yang selanjutnya ada fase luteal, yaitu fase di mana dinding sel telur tidak dibuahi sperma, maka terjadilah menstruasi. Jika dinding sel telur itu tidak dibuahi sperma, maka terjadi menstruasi. Tetapi jika dinding sel telur dibuahi sperma, maka tidak akan menstruasi. Terus ada yang tahu gejala-gejala menstruasi itu apa? Kalau aku itu, Kak, kayak misalkan lagi mens tuh paling kayak perutnya sakit gitu, pusing juga gitu, Kak, kepalanya. Ya, itu termasuk ke gejala-gejala menstruasi. Gejala menstruasi itu ada 2. Yang pertama perubahan fisik. Jadi perubahan fisik itu kayak sakit perut, pusing kepala, terus apalagi ya, pegel-pegel kan biasanya. Nah, kayak gitu. Terus perubahan emosi, jadi sering marah gak jelas, marah tiba-tiba kan biasanya kayak gitu, yang kayak gitu. Itu gejala-gejala menstruasi. Jadi umum lah kayak di menstruasi kayak gitu. Terus ini yang paling penting, manajemen hygiene saat menstruasi. Pakailah pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Adik-adik sudah pada tahu belum pembalut yang tepat saat menstruasi itu kayak gimana? Ya kalau misalkan beli paling ya cuma pembalut biasa aja, Kak, gitu. Tapi kalau yang tepat belum tahu. Soalnya belum itu di diri kita jadi yang penting ya udah pakai pembalut aja gitu. Ya, jadi pembalut yang menampung darah itu kayak yang tebel
tebal pembalutnya. Terus kayak pembalut yang kan itu katanya lebih baik daripada yang sekali pakai kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali. Adik-adik sudah menerapkan belum kayak mengganti pembalut 4-5 jam sekali? Belum kak, kadang sih kak, tapi ya nggak selalu setiap 4 jam sekali tuh ganti, cuma kadang aja kebetulan kayak gitu. Jadi sekarang udah tahu, terus harus diterapin yang 4-5 jam itu ya. Iya kak. Terus setelah pakai pembalut harus segera dibuang. Bungkus pembalut dengan kertas atau kantung plastik. Kalau itu yang sudah pasti kan, kalau kita habis mandi atau apa pasti kan langsung diganti terus dibuang ke kantong plastik. Yang selanjutnya cara membersihkan alat kelamin wanita. Cara membersihkannya itu secara teratur. Bersihkan bekas keringat yang ada di sekitar alat kelamin dengan air bersih. Jadi setiap kita habis buang air kecil atau buang air besar itu kita harus membersihkan samping-samping dari vagina kita yang habis ke itu pembalutnya. Kan di situ suka ada keringat kayak gitu kan, itu dibersihin dulu. Terus membersihkannya dengan air bersih, tapi alangkah lebih baiknya dengan air hangat dan sabun kayak gitu. Terus cara membasuh alat kelamin wanita. Kalian kalau membasuh alat kelamin itu kayak gimana? Ya paling ya cuma dari ini ya, dari dari depan gitu ya. Tapi kadang ya masih itu kak, iya masih asal-asalan kayak gitu. Jadi yang benar itu cara membersihkannya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Soalnya kan kalau dari belakang ke depan itu nanti virus-virus atau bakteri yang ada di anus itu bisa kebawa ke depan bagian vagina kayak gitu. Terus yang terakhir itu dampak jika wanita tidak melakukan manajemen hygiene. Banyak banget dampak dari kayak kelalaian membersihkan diri saat menstruasi ya. Dampaknya itu akan menimbulkan infeksi pada organ reproduksi, kayak nanti infeksi di vagina, apa infeksi di mana kayak gitu. Terus akan menyebabkan kanker rahim. Terus yang selanjutnya akan menyebabkan kanker serviks kayak gitu. Cukup sekian mungkin pendidikan kesehatan dari kakak. Sudah pada paham kan? Iya kak. Kalau sudah pada paham, coba kakak tanya sekali lagi, apa itu personal hygiene? Intinya usaha untuk kita menjaga kebersihan saat menstruasi. Ya. Terus kalau mengganti pembalut itu kita kira-kira berapa jam sekali? 4 jam sekali kak. Ya 4 jam sampai 5 jam ya Iya, deh. iya. Ya udah, kalau ada udah pada paham, kakak tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.